Pak Aris sudah ready? Saya siapkan ini dulu Pak. Apalagi PowerPoint-nya. Saya lupa simpan di mana tadi ini. Oke, oke. 2 menit. 2 menit. Oke, ya. Bu Amdi sudah, oh ya, sudah. Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room, sudah ada link daftar hadir. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di room Lontara episode 2 ya. Ngomong-ngomong Durasinya berapa jam lagi nih? lupa. Kita sampai jam 10 Pak Aris. Wah, Lumayan. Lumayan. Oke, silakan dimulai. Sudah ready? Oke. Presenter saya arahkan ke Pak Aris. Yang mana saya kasih ini, Pak Aris? Ya, mana ini? yang Kita sudah jadi presenter kayaknya. oh, yang besar semua. Besar semua. Oh, yang berbesar semua. Oke. Iya. Oke, sudah ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Lontara episode kedua dengan topik pembuatan e-modul. Dan pada malam hari ini akan dipandu oleh Ibu Moderator Ibu Amdiati Amrah SPD dari SD Negeri Cendrawasih Makassar,
Eh, Host saya sendiri Abdul Rahman dari SMP YPS Singkole, Sorowako, dan presenter hebat kita Pak Aris Pata SPD dari SMU Negeri 16 Luwu Utara, dan akan membahas tentang pembuatan e-modul, bagaimana atau apa itu e-modul. Nanti akan diulik habis pada sesi kita di episode kedua ini. Sekilas bahwa e-modul merupakan bentuk modul secara digital dan dikemas dengan lebih interaktif. E-modul juga disebut media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar mandiri. E-modul dapat diisi materi dalam bentuk PDF, video, serta animasi yang mampu membuat user belajar secara aktif. Namun, akan dibahas lebih dalam lagi oleh Pak Aris Pata, dan untuk efektifnya waktu, saya persilahkan Bu Amdiati Amrah untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Silahkan Bu Amdi. Ya, terima kasih Bapak Host, Pak Abdurrahman SPD. Baiklah, pada malam ini saya akan memandu Bapak pemateri kita yang Masya Allah sekali, yang sungguh hebat bagi kita semua, dan insya Allah pada malam hari ini beliau akan mengupas habis tentang bagaimana pembuatan e-modul. Baiklah, beliau merupakan dari SMA Negeri 16 Luwu Timur, dan saya sebagai moderator Ibu Amdiati Amrah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Aris Pata SPD untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Dipersilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. saya cek sound dulu. Kira-kira soundnya aman nggak nih? Mantap, mantap. yang Akun saya yang satu yang huruf kecil itu tolong jangan di-mute ya. Oke. Soalnya saya pakai dua device ini. Oke. Ya, jadi saya biasa taktisi. Kebetulan kalau di Luwu Utara jaringan ya agak lumayan lemah sedikit lah. Jadi saya taktisi pakai dua device. Saya di handphone ini saya pakai untuk sound, dan di laptop saya khususkan untuk search supaya terbagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk host dan moderator. Jadi sedikit saya revisi tadi, saya dari Luwu Utara, Colombia, bukan Luwu Timur. Luwu Timur itu saya, Pak. Oke, jadi beberapa hari yang lalu teman-teman ada cerita lepas ini imbas dari titik 118 akhirnya terus lanjut, kemudian berganding dengan Lontara. Nah, materi yang diamanahkan kepada saya untuk dibawakan malam hari ini yaitu desain modul atau membuat modul. Nah, modul itu sendiri sebenarnya adalah irisan sebenarnya dari antara buku elektronik dan modul. Kalau kita lihat tentang e-modul, jadi sebenarnya yang akan kita buat ini adalah e-modul.
Nah, modul ini irisan dari antara modul dan Google Elektronik sebenarnya. Jadi dia bisa dikatakan modul, bisa dikatakan Google Elektronik. Nah, modul itu sendiri tadi sudah dipaparkan oleh macam belajar yang khusus dirancang secara sistematis berdasarkan urutan-urutan atau kurikulum yang kita desain. Nantinya akan sehingga terjadilah sebuah modular atau pembelajaran kecil. Nah, ini nanti bisa kita akses baik di device tablet kita maupun di Android. Sebenarnya banyak sekali cara untuk membuat ada modul atau buku digital. Salah satunya adalah aplikasi Sigil. Nah, lagi marak ini Sigil di dicanangkan oleh SMK untuk sekolah sonasi. Mana sekolah sonasi akan memberikan materi membuat modul yang kemudian disampaikan ke sekolah-sekolah di kelas kalau tidak salah. Ya. Salah satu aplikasi membuat modul ini adalah Sigil, dan banyak aplikasi yang lainnya, termasuk PB Medicine. Kemarin saya bawakan juga di kanal Vicky. Nah, lanjut Bapak Ibu. Modul secara garis besar saya yakin teman-teman sudah paham yang mana yang disebut modul, buku elektronik dan lain sebagainya. Nah, struktur modul dalam pengembangan modul ini harusnya terinci dengan baik, dengan modular, sehingga unit-unitnya itu kelihatan. Nah, di sini saya buat ini semacam ini paling sederhana, terdiri dari dua kegiatan pembelajaran. Ini ada kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang mana kita susun yang jelas dalamnya strukturnya agak terbantu suaranya. Sekarang bagaimana? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus. Jadi untuk struktur modul itu sendiri yang paling sederhana terdiri dari cover, list, terisi itu yang harus ada di dalam modul data. Yang terakhir ada informasi dan nah, persiapan kita desain ada beberapa tahapan sebenarnya. Untuk identifikasi Sigil itu sendiri ada dua cara kita mendesain modul. Ada yang kita yang sudah susun modulnya di aplikasinya. Yang kedua kita siapkan di Word, kemudian kita cover ekstensi filenya. Nanti layarnya itu akan kita ubah dalam bentuk filteran. Itu desain modulnya. Jadi ada dua cara. Kemudian ini untuk persiapan desain modul yang perlu diperhatikan ketika kita membuat desain modulnya di Word. Nah, sebenarnya beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika di modul kita atau di Word kita itu kita sisipkan gambar di dalamnya, maka Bapak Ibu harus perhatikan bahwa gambar ini harus dalam mode inline with text di sini. Dia harus dalam mode inline. Kemudian ketika itu yang pertama, kemudian yang
perhatikan bahwa kita harus mengubahnya ke dalam bentuk persen. Sorry, ini agak mengganggu. Kita harus ubah dalam bentuk persen. Nah, ini bagian preferred widths-nya kita ubah ke dalam bentuk persen, kemudian kita jadikan 100%. Nah, ini nanti yang akan kita praktikkan, kemudian kita susun. Nah, selanjutnya di aplikasi Sigil ini juga didukung media-media file. Apakah kita ingin menginsert gambar, audio, atau video, semua didukung oleh Sigil. Oke, ini ada beberapa slide saya, jadi ini agak saya percepat. Intinya sebenarnya ketika kita langsung action di aplikasinya. Nah, ini pengembangan EPUB melalui konversi Word ke HTML. Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita mendesain modul kita di aplikasi Sigil, maka hasilnya adalah ekstensinya adalah EPUB. Hasil ekstensinya adalah EPUB. Nah, inilah yang nanti akan kita buka di aplikasi pendukung, aplikasi pihak ketiga untuk membuka modul yang sudah kita buat. Kalau di mouse atau laptop maka kita membutuhkan Azardi. Kalau di Android maka kita membutuhkan Reazili. Itu bisa di download di Play Store. Nah, yang cara kedua yang tadi sampaikan, kalau misalnya kita sediakan file kita dalam bentuk Word, maka kita harus convert dulu ke ekstensi HTML ini. Caranya adalah kita cari saja web page filtered. Nah, ini nanti kita actionkan. Saya lanjut saja dulu. Ini adalah tampilan dari aplikasi Sigil. Ketika kita pertama kali membuka Sigil, maka tampilannya seperti ini. Yang di atas ini adalah menu-menu bar di aplikasi Sigil. Kemudian yang bagian sini ini adalah file browser atau editing kita nantinya di sini. Kemudian di nomor 2 sini ini editornya, tampilan editor nantinya. Kita bisa tampilkan melihat tampilannya dalam bentuk buku, dan juga kita bisa lihat tampilannya dalam bentuk coding atau codingnya. Nah, yang terakhir sini adalah preview dari daftar isi. Oke, saya next dulu. Ini bagian-bagian dari aplikasi Sigil. Bagian file, new, saya kira ini hampir sama semua. Create, ini tidak ada masalah. Nah, ini untuk plugin. Di plugin ini biasa kita gunakan untuk mengubah bahasa yang ada di format bahasa di Sigil. Umumnya dia berbahasa Inggris, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubahnya dalam bentuk bahasa Indonesia, maka menu plugin ini kita mengubahnya dari plugin ini. Kita manage pluginnya, kemudian kita pilih language, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Ini untuk khusus plugin. Nah, ini untuk save-nya, kira tidak ada masalah. Saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu di sini kalau kita lihat ini nomor 2 ini adalah tampilan buku. Jadi desain yang kita buat maka dia akan ditampilkan hampir sama persis dengan buku yang nanti kita akan publish. Nah, yang kedua di sampingnya tampilan buku ini adalah terdiri dari kode-kode atau coding. Nah, kalau yang biasa teman-teman biasa sebut dia kode script. Nah, ini ada kode scriptnya. Nah, ini agak rumit, lumayan rumit lah
untuk membuat kode-kode script seperti ini gitu. Tapi nanti saya sudah sediakan template untuk digunakan langsung. Oke, ini kalau kita mau insert file gambar atau video, kira caranya sama. Di bagian insert file ini sudah didukung ada image, ada gambar, video, kemudian audio. Kita bisa ketiga ini tampilan awalan gambar. Oke, ini kode yang kita gunakan kalau kita mau mengubah gambarnya nanti. Ada WIDTH sampai dengan kemudian 100%. Oke, nanti kita gunakan tampilannya seperti ini. Insert video pun sama. Untuk insert video sama caranya. Yang jelas dia dalam bentuk media, maka dia akan ditampilkan sama persis. Kemudian kita ubah. Oke. Nah, di bagian heading sini, bagian heading sini Bapak Ibu, kalau bagian menu saya kira ini tidak ada masalah. Bagian menu ini hampir sama dengan Word dasar di Microsoft Word. Nah, yang berbeda adalah ada penambahan heading di sini. Ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan P ini adalah paragraf. Nah, H1 Bapak Ibu ini kita gunakan ketika kita bagian yang paling utama ini kita jadikan sebagai H1, misalnya bagian pendahuluan. Nah, ini kita jadikan H1, kemudian di bawahnya pendahuluan, atau bisa disebut juga sub menu. Jadi ini adalah menu utama, kemudian masuk ke sub menu, masuk dari sub menu, masuk lagi ke sub menunya, sampai dia bisa ditunjang sampai 6 kali sub menunya itu. Ini fungsi heading. Sedangkan P ini Bapak Ibu ini adalah paragraf, sama kalau kita mengetik paragraf di Word. Nah, kemudian di sini juga didukung dia bisa di bold, kemudian italic atau underline, kemudian stretch, dan pangkat 2 atas bawah. Kemudian di bagian sini ini juga sudah didukung rata kiri, rata kanan, rata tengah, sama persis dengan di Word. Bullet and numbering-nya juga ada. Oke, saya kira itu sepintas tentang menu-menu yang di Gmail. Nah, Bapak Ibu langsung saja. Langsung saja saya ingin menampilkan aplikasi Sigilnya ini. Saya kira di sini sudah familiar tentang aplikasi Sigil ini. Oh ya, saya lupa sampaikan bahwa format-format yang ada di e-modul itu ada beberapa. Yang pertama yang sudah saya bahas itu EPUB itu sama dengan Electronic Publication. Itu di EPUB. Kemudian ada format HTML. HTML. Ya. Share kontennya ini blank. Mungkin bisa di-share kembali. Oh, dia hilang ya? Iya, hilang Pak. Dulu.
Oke. Oke, Pak. Ya, oke, saya lanjut. Format-format modul tadi yang saya sebutkan, ada EPUB, Electronic Publication, ada MOBI, format mobile packet, kemudian AZW, Amazon Word. Ini jarang saya lihat ini dipakai. Kemudian ada PDF, ada portable dokumen format. Kemudian yang terakhir ada HTML. Kalau HTML biasa pasti teman-teman sudah familiar dengan HTML ini, Hypertext Markup Language kalau tidak salah. Ini. Nah, keunggulan dari EPUB ini Bapak Ibu, kemudian ada beberapa. Yang pertama adalah formatnya terbuka dan gratis. Artinya ketika kita mau buka di aplikasi tambahan lain di Azardi nanti itu gratis, jadi dia tidak berbayar lagi. Kemudian kita buka di Reasili, dia juga gratis, tidak berbayar juga. Kemudian kedua, khusus untuk EPUB ini, berbagai alat baca EPUB itu sudah ada di beberapa perangkat juga. Kemudian softwarenya sudah ada. Kemudian styling CSS-nya dan JavaScript-nya udah. Oke. Nah, ini tampilan aplikasi Sigil. Tadi sepintas untuk menu-menunya sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan. Kemudian kita langsung saja bagaimana membuat ini yang saya kemukakan tadi, ada H1 sampai H6 ini. Ini adalah heading. Untuk membuat e-modul tadi sudah ada di PowerPoint-nya bahwa kita harus menyusunnya berdasarkan struktur yang paling sederhana, yang mana yang pertama adalah kita harus membuat cover, ya, kita harus ada covernya. Nah, di mana ya, saya sudah sediakan cover. Mana ya covernya? Yang jelas covernya dalam bentuk JPG, JPEG dan PNG. Nanti Bapak Ibu sediakan covernya dalam bentuk JPG atau PNG. Saya sudah buat tapi lupa ini taruh di mana ini. Ini. Oke, ada di Sigil. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal kita pilih, langsung saja pilih tools, kemudian kita add cover. Ini kita add cover. Tapi ini cara yang langsung, tapi Bapak Ibu bisa juga buat strukturnya dulu. Yang pertama misalnya yang bagian ini saya name dulu, kemudian saya ketikkan cover, enter, maka di dalam ini sudah ada cover. Kemudian kita tambahkan lagi buat strukturnya blank HTML, kemudian kita rename, kemudian bagian ini misalnya dia penulis, maka muncul juga di sini penulis. Kemudian kita tambah lagi, kita tambah section lagi, misalnya Sikat gigi ya, glossarium. Kita tambah section lagi, misalnya pendahuluan. Oke, itu aja ya.
kegiatan sama. Misalnya di bagian ini kegiatan misalnya kegiatan pembelajaran saja. Kalau misalnya Bapak Ibu ini terdiri dari dua kata, ini kegiatan dan pembelajaran. Nah, untuk di aplikasi Sigil ini tidak boleh menggunakan spasi. Jadi dia disambung saja. Kegiatan pembelajaran, jangan kegiatan spasi pembelajaran. Jadi sekali lagi seperti itu Bapak Ibu, jangan menggunakan spasi. Kemudian kita enter. Mungkin setelah kegiatan pembelajaran kita akan memberikan latihan. Ini bisa kita rename. Misalnya latihan. Kemudian setelah itu ada latihan, pasti ada hasilnya ya. Misalnya hasil latihan. Setelah itu daftar pustaka misalnya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isinya. Di sini harus ada daftar isi. Ini saya sisipkan daftar isi. Oke. Nah, kita manfaatkan headingnya. Kita ketikkan di cover ini, kita ketikkan cover, kemudian kita heading 1. Artinya nanti yang di bagian awal ini akan muncul kemudian sebagai menu. Kemudian kalau kita memakai H2 berarti ini adalah sub menu. Kebetulan cover ini bagian awal, berarti saya jadikan heading 1 dulu untuk daftar isi. Begitupun juga bagian penulis. Penulis ini saya jadikan heading 1. Bagian penulis saya jadikan heading 1. Kemudian daftar isi. Kalau di editor sini ini sudah bisa kita pakai spasi. Kalau yang di dalam sini ini tidak boleh pakai spasi Bapak Ibu. Ini saya jadikan heading 1 juga, glosarium. Ini heading 1 juga. Oke, glosarium ini artinya istilah-istilah yang kita anggap penting yang nantinya ada di dalam modul kita, Bapak Ibu. Kemudian ini pendahuluan. Ini saya jadikan heading 1 juga. Ini kita buat semua, kita buat heading-headingnya. Kemudian nanti baru kita susun daftar isinya. Misalnya di kegiatan pembelajaran, ini saya heading 1. Di dalam kegiatan pembelajaran ada misalnya bagian A, yang biasa kita gunakan, indikator kompetensi dasar. Misalnya kompetensi dasar, kemudian ada tujuan
tujuan, kemudian ada indikator. Misalnya seperti ini. Nah, tadi di kegiatan pembelajaran kita gunakan heading 1, berarti ini menu utamanya, kemudian sub menunya adalah kompetensi dasar. Ini saya buat heading 2. Kemudian tujuan pembelajaran, ini juga saya heading 2. Ini indikator juga saya buat heading 2. Oke, berarti ini bagian ABC adalah submenu dari kegiatan pembelajaran. Kemudian ini latihan, ini saya heading 1. Oke, kemudian daftar pustaka. Oke, nah langkah selanjutnya setelah penamaan heading, penggunaan heading semua kita lakukan, kita berikan, maka kita akan membuat daftar pustakanya. Yang kita lakukan adalah kita pergi ke tools, kemudian kita pilih table of content, kemudian kita pilih generate table of content. Pilih ini, maka secara otomatis tampilan buku kita akan ditampilkan seperti ini. Sudah ada cover, penulis, daftar isi, glosarium, sudah disusun seperti ini. Ini tinggal kita oke, pastikan di sini ada kita centang show TOC item only, kemudian kita pilih oke. Nah, di bagian layar sini ini previewnya, ini sudah ditampilkan daftar isi yang sudah kita setting. Nah, langkah selanjutnya, ayo ke daftar isi dulu. Oke. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, ini TOC-nya. Oke. Glosarium. Oke. Langkah selanjutnya kita bisa membuat, kita masih ke table of content, kita create HTML. Oke. Kita create HTML, maka nah, di sini ada file TOC-nya. Ini otomatis muncul ketika kita membuat daftar link antar bagian-bagian di sini. Di sini ada cover, penulis. Ini secara otomatis. Jadi ketika kita klik salah satu bagian yang ada di sini, maka dia akan diantarkan langsung sesuai dengan linknya. Misalnya saya pilih daftar pustaka, maka dia akan masuk ke bagian sini. Oh, ini kurang R ya. Dia akan otomatis langsung ke daftar pustaka. Ini kegunaan dari TOC ini. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita edit. Jadi ini saya bisa ubah misalnya menjadi daftar isi. Nah, oke. Kemudian ini juga kita rename menjadi daftar isi. Oh, sorry. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada juga daftar isi. Nah, di sini ada daftar isi, sedangkan file TOC yang barusan kita buat juga adalah daftar isi. Nah, daftar isi yang ini Bapak Ibu bisa dihapus.
Jadi misalnya ini saya mau hapus, misalnya ini mau dihapus, kemudian ini juga saya delete saja, ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah kalau kita delete, Bapak Ibu. Nah, saya ke file TOC karena kenapa tidak masalah? Karena kita sudah memiliki daftar isi yang baru lagi. Tapi rentetannya adalah harus buat daftar isi yang barusan kita delete tadi, kemudian kita buat file daftar isi table of content yang HTML ini. Nah, daftar isi yang ini sudah link ke semua bagian yang ada di sini. Nah, tinggal yang ini kita rename. Ini tinggal kita rename menjadi daftar isi. Kemudian kita bawa turun kembali. Yang ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Yang ini. Jadi kalau mau saya letakkan di sini tidak ada masalah. Kemudian tadi di bawahnya penulis kan dasar. Oke. Daftar isi kemudian glosarium. Oke. Nah, daftar isi kita sudah jadi. Sebenarnya daftar isi kita sudah jadi. Di sini ada cover. Kalau saya klik bagian penulis ini, maka saya akan diantarkan naik masuk ke penulis ini. Oke. Karena ini sudah link ke semua bagian sini. Nah, langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengisi semua bagian-bagian yang ada di sini. Misalnya di bagian sini, saya mengisinya, misalnya penulisnya itu saya lah misalnya. Saya ingin memasukkan foto saya. Oke, misalnya saya insert, kemudian pilih bagian sini. Misalnya di penulis ini saya ingin menampilkan foto saya. Kemudian kita pilih file. Kemudian pastikan di sini all, artinya semua media baik image, video, audio itu bisa kita insert masuk ke dalam sigil. Atau kalau misalnya kita mau image saja boleh, tapi saran saya kita pilih all saja. Kemudian kita pilih order file. Kemudian dari order file kita cari foto yang kita mau masukkan. Mana ya fotonya? Misalnya saya ingin memasukkan logo ini saja dulu. Misalnya saya ingin memasukkan logo ini. Saya pilih, kemudian saya klik open. Nah, otomatis dia masuk ke sini. Nih, jadi saya anggap penulisnya ini foto saya ya. Kebetulan saya tidak menemukan foto saya di dalam. Ada sih, tapi agak lama lagi kalau kita mau. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di bagian sini, ini logo atau gambar ini terlalu besar, gitu. Terlalu besar. Nah, bagaimana mengubahnya? Jadi kita tinggal blok saja dulu sini, blok, kemudian kita pergi ke bagian codingnya atau kode scriptnya. Kita pergi ke bagian kode scriptnya. Nah, oke, berarti fotonya itu atau logonya itu berada di baris ke-13 ini. Baris ke-13 div, kemudian di sini ada foto, remove. Oke, dan selanjutnya untuk mengubahnya Bapak Ibu tinggal klik di bagian sebelum src ini, kemudian ketikkan WIDTH. WIDTH sama dengan, kemudian kutip pembuka, ketikkan 100%, kemudian tutup lagi, spasi. Oke, kalau sudah seperti ini yang harus diketikkan. Oke, jadi ketikkan sebelum huruf src.
Nah, setelah itu kita kembali ke bentuk bukunya. Oh, dia 100-nya ya. Oke, kita ubah lagi. Misalnya saya ubah saja 50 ya. Oke, nah ini sudah kecil. Kalau mau kecil lagi, bisa kita blok lagi. Kita ganti, misalnya saya ambil 30 saja. Kita cek lagi, maka dia akan tampilannya seperti ini. Oke, mau diperkecil lagi, ubah lagi persennya Bapak Ibu. Nah, misalnya di bagian sini saya ketikkan Aries Mata dari 16 Utara. Oke, misalnya penulisnya seperti ini saja. Kemudian langkah selanjutnya untuk daftar isi ini tidak kita apa-apai karena kita sudah setting dalam format HTML-nya. Glosarium, di bagian glosarium nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan istilah-istilah apa yang ada di dalam buku Bapak Ibu. Istilah-istilah glosariumnya ini istilah yang dianggap penting dan kemudian menjadi perhatian untuk bisa dipelajari oleh peserta didik kita. Misalnya saya bukunya adalah fisika misalnya. Misalnya ada istilah momentum. Momentum itu adalah hasil kali antara gaya dengan massa dengan M kali V, massa dengan kecepatan atau kemampuan suatu benda, kemampuan menghentikan suatu benda untuk berhenti. Misalnya seperti ini. Atau istilah-istilah apa, misalnya di biologi ada istilah reproduksi dan lain sebagainya, itu kita masukkan ke dalam glosarium. Di bagian pendahuluan misalnya pengantar terkait dengan kegiatan pembelajaran kita. Ini nanti Bapak Ibu tinggal isikan ke dalam sini, bisa ketik manual. Jadi untuk pembuatan e-modul ada dua cara. Bisa kita ketik manual masuk ke dalam sini, bisa dalam bentuk file Word yang kita nantinya kita ubah menjadi file HTML. Misalnya di kegiatan pembelajaran, di sini kompetensi dasarnya apa, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini, kemudian tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, tinggal ketikkan di bagian sini. Saya kira ketiknya sama dengan mengetik biasa. Nah, untuk latihan, di bagian latihan sini saya siapkan template. Jadi ini bisa saya ubah atau saya edit. Misalnya kita akan menggunakan template-nya. Jadi saya tinggal plus, kemudian cari template-nya ada di mana. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. File CSS kalau tidak salah ya. Misalnya ini saya gunakan latihan 1 ini. Saya ambil latihan satunya, makanya template-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bagian sini ini tinggal saya edit. Nanti Bapak Ibu tinggal edit juga. Misalnya soalnya adalah berapakah hasil dari 2 dikali 8. Misalnya seperti ini. Ini misalnya 10. Ini saya ganti 15, 16. Ini contoh saja ya. 20, 25. Nah, nanti semua diedit. Nanti ini semua diedit. Pertanyaannya apa? Sesuaikan dengan
buku Bapak Ibu nantinya. Nah, ini adalah soalnya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Kalau misalnya siswa menjawab misalnya hasil dari 2 kali 8 ini adalah 16. Tentunya ini adalah benar. Nah, bagaimana koreksi otomatisnya? Sini saya juga sudah menyiapkan template hasil 1. Jadi ini latihan 1, berarti hasil 1. Ini saya masukkan ke dalam. Inilah nanti koreksinya akan muncul di sini. Nilainya berapa, KKM-nya berapa, kemudian jawabannya apa, kuncinya apa, keterangannya benar atau salah. Di sini. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Nah, kita edit kuncinya. Misalnya di sini kita pilih ke kodenya, pergi ke kodenya, kemudian cari ke bagian bawah sini. Ini khusus untuk kuncinya. Itu berarti soal nomor 1 value-nya berarti jawabannya. Kalau tadi soal nomor 1 itu jawabannya C. Berarti kita harus mengedit di sini. Kebetulan ini sudah sama. Ini jawabannya C. Jadi saya contohkan satu soal saja ini dulu. Oke. Nah, ini ada latihan 1. Di sini hasil 1. Di sini ada latihan. Kalau ini tidak dibutuhkan, ini bisa kita delete. Kalau misalnya ada yang tidak dibutuhkan Bapak Ibu, bisa di-delete saja, apalagi kalau dia sudah disediakan template-nya, langsung insert saja masuk. Itu trik cepatnya. Nah, saya kira ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana mengubah file ke dalam bentuk, misalnya di sini ini saya hapus dulu, atau ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada glosarium. Saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya mengubah file yang Word itu, ekstensi Word, kemudian menjadi file HTML. Nah, di sini glosarium yang sudah saya sediakan, misalnya angka penting, semua angka yang dan penjelasan-penjelasan yang lain, ini adalah ekstensi Word. Nah, yang bisa dibaca oleh Sigil, Bapak Ibu, adalah file ekstensi XHTML. Nah, sekarang kita akan mau ubah. Caranya, ini file Word akan berubah menjadi file HTML. Kita ke bagian sini, kemudian kita pilih Save As. Kita pilih Save As. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini tipe filenya adalah Word dokumen. Bapak Ibu, ini kita ubah menjadi web page filtered. Di sini juga ada web page Bapak Ibu, tapi single file web page. Kita pilih yang web page filtered. Sekali lagi yang web page filtered ini. Kita klik, kemudian kita pilih save. Nanti akan ada muncul konfirmasi. Nah, seperti ini. Ini tidak ada masalah. Artinya peringatan bahwa ketika kita ubah ke dalam bentuk HTML, maka format filenya akan berubah. Ini kita pilih yes saja. Maka dia akan seperti ini. Oke, kita kembali ke Sigil. Kita kembali ke Sigil. Di bagian sini, misalnya dia tadi di mana ya, glosarium. Ini glosarium ini. Kita tinggal
plus di bagian sini boleh ke file, klik file, kemudian kita add, bagian add, kemudian kita pilih existing file ini. File, kita tadi dia di mana berada, kita save filenya di mana dia. Kita cari glosarium. Nah, kalau kita lihat di sini, ini glosarium, format filenya adalah Microsoft Office Word dokumen. Tapi yang kita butuhkan adalah format HTML. Jadi kita ambil yang bagian ini, glosarium yang ini. Setelah kita convert tadi, jadi ada dua file yang muncul. Satu yang masih tipe filenya doc, yang ini tipe filenya HTML. Jadi kita pilih yang HTML saja, maka otomatis dia akan masuk seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi di aplikasi Sigil, tapi dengan catatan kita sudah memiliki hasil yang ada di format Word tadi. Tinggal kita ubah ke HTML, kemudian kita add existing file, masuk ke dalam bagian sini. Kalau sudah ada glosarium sini, ini bisa kita delete lagi. Oke, saya rasa itu saja gambaran-gambaran bagaimana menyusun e-modul di aplikasi Sigil. Oke, saya kembalikan ke moderator kita Ibu Amdi untuk dipandu. Ya, terima kasih Pak Ariel yang tadi telah memaparkan tentang bagaimana pembuatan e-modul. Kepada Bapak, Ibu hebat, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada beliau, silahkan mengetik di room chatnya ataukah mengaktifkan mic-nya masing-masing. Iya, silahkan. Ada yang bertanya? Bisa langsung sendiri dengan mengaktifkan mic-nya. Iya, ini Pak Adis, ada dari peserta ini bertanya dari Pak Adis, bagaimana publish-nya Pak? Bagaimana cara mempublish-nya Pak? Ya, oke. Nah, setelah semua kita jadi yang saya demokan ini, saya tidak semuanya mengisinya Bu ya. Jadi kalau misalnya ini makan waktu, banyak waktu yang digunakan. Padahal kita isi sendiri. Misalnya kegiatan pembelajaran di bagian kompetensi dasar, teman-teman tinggal isikan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu nantinya di sini. Nah, dan seterusnya. Tapi desainnya saya pikir tekniknya seperti itulah. Misalnya setelah kita kegiatan sini, kita buat heading 1, kemudian di sini heading 2, yang jelas menunya itu adalah heading 1, sub-subnya ke dalam itu kita gunakan H2 sampai ke dalam sini. Nah, setelah semuanya itu selesai, kita tinggal pilih file, kemudian kita save atau save as, bisa. Kita pilih save as misalnya, ini saya save as, misalnya ini ekstensinya EPUB ya, EPUB untuk Sigil itu EPUB. Nah, misalnya ini saya pilih Lontara. Nah, misalnya ini saya ganti Lontara. Dia tersimpan di mana ya? My document, simpan dokumen, channel folder. Oke. Misalnya ini saya simpan di sini. Ini saya
ke sini saja deh. Ini saya save gitu. Kita kemudian kalau di room chat saya lihat minta di demokan hasilnya di Azuri itu. Oke, kita langsung aja dulu. Saya buka ya, ini saya buka. Ini aplikasi Azardi. Nah, untuk membukanya, teman-teman di bagian sini, ini tinggal di bagian sini tinggal klik library, kemudian yang sini kita pilih add book. Kebetulan di sini sudah ada yang saya buka, kita tinggal add book saja. Oke, kita add book, kemudian kita browse, cari mana tersimpan dia. Tadi saya simpan di bagian mana ini? Ini Lontara. Tinggal pilih, kemudian open. Oke, tinggal kita oke saja. Setelah itu booknya sudah masuk di dalam all books ini. Tinggal kita klik 2 kali, maka dia akan masuk. Ini bukan ya, kita salah buka ini. Aduh, bukunya orang yang terbuka. Ini kebetulan tadi kita belum memasukkan cover ya, jadi tampilannya seperti itu. Nah, ini bagian penulis yang tadi kita masukkan, ada logo, kemudian nama. Ini bisa kita desain apa yang akan kita ceritakan tentang kita di sini. Bagian penulis tentang diri kita, mulai dari SD, SMA, S1, S2, S3 bisa ceritakan, buku-buku yang sudah ditulis dan lain sebagainya. Ini ringkasnya saja yang saya tampilkan. Kemudian di bagian daftar isi, ini sudah kelihatan daftar isinya, cover, penulis. Kalau ini salah satunya kita klik Bapak Ibu, maka kita akan diantarkan ke sana. Misalnya saya klik tujuan pembelajaran, maka dia akan terlink ke tujuan pembelajaran ini gitu. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, ini di bagian soalnya. Ini di bagian soalnya, kebetulan yang diedit tadi baru satu soal ini. Yang 2, 3 lain. Misalnya kita pilih bagian ini. Ini harus dijawab semua ya. Anggap ini sudah kita edit. Misalnya sudah diedit dan pilihan jawabannya juga sudah dicantumkan. Jadi yang tadi itu kita ubah baru satu saja. Mudah-mudahan dia bisa kalau dia tidak diedit. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini hasil evaluasi. Jadi maaf, nilai Anda 30. Jadi hanya 3 yang benar Bapak Ibu dari 10 soal.
Soal nomor 1, jawabannya C, kuncinya C, berarti benar. Nah, ini siswa menjawab B, padahal kuncinya A, otomatis dia salah. Di sini tidak menjawab, kuncinya E, pasti salah. Dan seterusnya, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini ada pelajari, daftar isi, lanjutkan. Nah, ini belum kita ubah tadi. Jadi kalau ini saya klik sekarang ke daftar isi, maka dia error karena belum kita linkkan ke sana. Itu kecuali kita sudah linkkan ke sana, maka dia akan langsung ke daftar link. Tapi pada dasarnya bisa. Nah, oke, saya kira begitu caranya. Dik, silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Yupriana. Gimana cara membuat template soal dan apakah hasil kerja siswa itu bisa dilihat? Ya, ini Bu, ini kelihatan hasil kerjanya. Jadi setelah dia jawab, maka dia akan kelihatan. Berarti jawabannya ini jawaban siswa kita di sini, padahal kunci yang kita sediakan ada di sini. Ini jawaban yang benar. Maka keterangannya kalau dia benar pasti benar, jawaban benar. Kalau dia salah berarti jawaban salah. Gitu. Nah, khusus untuk template-nya karena dia berdasarkan susunannya ini adalah kode script atau coding. Ini berdasarkan penyusunan kode-kode di file HTML. Karena sekali lagi yang bisa dibaca oleh Sigil itu adalah HTML. Terus dia pasti berhubungan dengan kode atau script kode gitu. Awal agak lumayan lama sih ini karena kita berbicara tentang coding ini, bahasa coding. Sama tadi mengubah gambarnya besar atau mau dibuat menjadi kecil gitu. Nah, itu pakai jadi tadi WIDTH sama dengan tanda kutip, kemudian mau berapa persen, 20%, 30%, atau kalau semakin besar berarti persennya berarti semakin besar juga hasilnya. Tadi saya coba 100%, ternyata dia jadi besar. Saya turunkan 50%, ya turun juga gitu. Nah, itu kode scriptnya. WIDTH itu mengubah gambar, video, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu. Harus online saat dipublish. Untuk pengerjaan sigil ini semua offline, mau buat dari awal juga offline gitu, kecuali download aplikasinya. Kalau download aplikasinya harus online. Kalau kita pekerjaannya semua offline. Pada saat publish juga offline, mau buka bukunya juga offline. Lumayan mudah. Ini ada dari Ibu Seniwati, katanya bisa diulang buat daftar isinya Pak. Kayaknya Ibu ini yang tadi mungkin maksudnya caranya mungkin bisa kita ulang dengan menampilkan mungkin statementnya. Saya ke sini di daftar isi. Nah, daftar isi ini yang sudah kita ubah ke dalam bentuk ini HTML, table of content. Jadi table of content ini adalah format daftar isi ini. Jadi daftar isi itu kita bisa buat dua jenis. Ada generate table of content, kemudian create HTML. Nah, yang jadi ini adalah create HTML. Kalau bukan yang create HTML, itu bentuknya seperti ini, biasa saja. Dia tidak terlink ke bagian-bagian di mana dia berada.
Sedangkan yang HTML ini ketika kita pilih salah satunya, maka dia akan terlink. Misalnya saya klik ini bagian indikator, maka dia akan ke bagian indikator ini gitu. Nah, cara buatnya yang pertama kita buat dulu susunannya seperti ini, mulai dari cover, penulis, daftar terisi, glosarium, pendahuluan, dan semuanya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian sini, di bagian ini, isi daripada semua ini itu kita buat jadi yang menu utama satu, kemudian yang di bawahnya atau sub menunya itu kita pakai heading 2. Misalnya di bawah kompetensi dasar ini saya mau bagi lagi misalnya A.1 misalnya Semarang lah. Nah, berarti isi ini A.1 ini merupakan bagian dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah H2, maka ini bisa saya ubah menjadi H3 gitu. Jadi dia nanti akan susunannya mulai dari menu, sub menu gitu. Setelah semua dia klik generate, nanti akan dibuatkan seperti ini gitu. Nah ini sudah masuk dia. A.1 dia adalah H3. Berarti yang luar ini mulai dari cover, penulis sampai kegiatan pembelajaran itu adalah H1. Kemudian masuk ke bagian H2 atau submenu, ini adalah kompetensi dasar. Di bawah kompetensi dasar ada menu lagi, berarti dia submenu dari bagian kompetensi dasar. Dia adalah H3. Kalau di bawahnya ini ada lagi, berarti kita pilih heading 4 lagi. Saya kira begitu dan seterusnya. Setelah itu tinggal klik OK. Maka dia akan dibuat seperti daftar isi ini. Gitu Bu Amdi. Lanjut. Ya, ini dari Pak Budiono. Ini bagaimana cara memasukkan file yang berupa video? Caranya bagaimana Pak? Bagaimana cara memasukkan file yang berupa video? Bapak Budio mau bagaimana caranya Pak? Ya, cara memasukkan file yang berupa video itu. Tadi penulis ini saya insert gambar. Jadi misalnya kalau kita mau tambahkan video, berarti kita tinggal insert lagi. Kita insert, kemudian kita pilih file. Kita pilih file, kita buat all di sini atau langsung video boleh. Karena video yang kita mau kasih masuk berarti video, tapi pada dasarnya kalau all ini sudah masuk semua, kita tinggal pilih order file. Ini ada satu file ini karena kita sudah memasukkan tadi logo ini, jadi dia muncul di sini. Kita tinggal pilih order file lagi, kemudian cari video. Saya tidak punya video pembelajaran, misalnya yang ini saja. Saya tidak tahu formatnya MP4 enggak ini. Dia tidak bisa masuk karena coba kita lihat ini formatnya WMV. Jadi format yang didukung sigil adalah MP4, MP4 ya. Jadi kebetulan saya tidak punya file MP4 itu di dalam. Jadi tapi pada dasarnya sama Bu, caranya kita tinggal insert, kemudian pilih file dan pilih order file. Setelah order file, kita cari videonya, kemudian open, maka dia akan masuk ke dalam. Begitu Bu, sama caranya.
bagaimana cara membuat tabel di Sigil? Ini pertanyaan dari Pak Muhammad Nasrul, Pak. Iya, halo. Ya, silakan. Tabel ya. Tabel Iya, di iya. Sigil. Untuk tabel ada 2 cara. Jadi bagusnya sebenarnya kita buatnya di Word dulu. Jadi kita buatnya di Word, kemudian kita setting. Nah, misalnya saya perlihatkan yang cari dulu yang mudah-mudahan ada materi ini. Misalnya ini ada materi perbedaan dan satuan. Oke, kita tinggal cari. Nah, misalnya ini kan tabel. Kalau tabel ini kita masukkan ke dalam Sigil, maka dia tidak akan terbaca tabel, dia pasti akan terhambur ini gitu. Jadi caranya memasukkan tabel di Sigil ini bisa cara pertama kita ketik tabelnya. Ini kita setting tabelnya, kita blok dulu, kemudian klik kanan, kita pilih tabel properties, tinggal tentang preferred width-nya ini ditentang, kemudian kita pilih persen, kemudian ini kita ubah menjadi 100%. Setelah 100% kita klik OK, maka dia agak memanjang. Nah, kalau kita setting begini, yakin file ini akan masuk ke Sigil. Itu cara pertama. Cara kedua kita jadikan gambar. Ya, kita jadikan gambar. Jadi ini kita cut saja, kita seleksi apakah menggunakan Faston atau snipping. Yang jelas kita hanya mengambil bagian yang ini untuk menjadi tabel. Gitu. Jadi kita seleksi yang ini, kemudian nanti kita insert gambar. Itu cara yang kedua. Tapi itu tidak rapi. Yang rapi adalah cara yang pertama tadi, kita ubah menjadi tabel properties ini menjadi persen. Setelah itu kita OK, kemudian kita masukkan ke Sigil. Begitu caranya, Bu. Pak siapa ya? Pak nanya. Silakan, Pak. Iya. Ya, dibuat. Ada yang iya. Saya nanya, Pak. Rahman. Iya, silakan. Kita nggak di link dengan PowerPoint, Pak. Kalau ada materi di insert PowerPoint pada modul. Makasih, Pak. Itu cuma 60.000. PowerPoint ya. Kita mau masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, biasanya kalau saya yang PowerPoint-nya ini saya simpan di cloud dulu, baru linknya saya tempelkan di dalam Sigil. Cuman kendalanya ketika kita buka Sigil, kita buka bukunya, kemudian ada link di dalamnya, berarti kita 2 kali masuk begitu. Dan ketika ada link, berarti kita harus online. Itu kalau kita menggunakan PowerPoint. Tapi kalau misalnya PowerPoint langsung kita masukkan ke dalam, saya kira tidak bisa kayaknya nih. Kecuali PowerPoint-nya, apakah PowerPoint ini didukung dengan web page filter? Ya, saya cek dulu.
Oh, enggak ada ya. Enggak ada di sini yang ada cuman web page kemudian single file web page. Sedangkan yang didukung yang bisa dibaca di Sigil adalah web page filtered. Jadi sekali lagi web page filtered itu. Dan di PowerPoint enggak ada. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya biasa taktisi dengan cara file PowerPoint itu saya simpan cloud dulu, kemudian saya ambil linknya, kemudian saya tempelkan di dalam buku. Kira seperti itu, Pak, untuk taktisinya. Oke, lanjut. Iya, ini Pak ada lagi pertanyaan dari Ibu Hajah Zainab. Boleh tahu enggak apa beda sigil dengan flipbook? Sigil dan flipbook. oh, flipbook. Oke. Pada dasarnya sebenarnya dia sama-sama buku elektronik sih sebenarnya. Dia sama-sama buku elektronik. Cuman yang saya untuk flipbook ini sendiri saya sudah pernah buat, cuman kendalanya apa ya, dia tidak semacam open source gitu. Maksudnya ketika kita buka dia akan bersifat dia dalam bentuk file baru atau aplikasi baru nantinya. Kemudian kita bisa buka. Tapi pada dasarnya dia sama-sama buku elektronik sih. Sama yang saya kemukakan sebelumnya, bahwa modul yang kita buat ini salah satunya adalah Sigil, dan aplikasi yang lain untuk membuat e-modul itu ada banyak gitu. Termasuk yang sempat saya bawakan di Samin Sanov itu adalah app magazine. Jadi dia juga buku elektronik, app magazine. Hasilnya nanti justru lebih bagus karena dia bersifat aplikasi. Jadi dia dalam bentuk aplikasi baru, artinya kita membuat aplikasi membuat aplikasi gitu. Itu app magazine. Nah, untuk Sigil ini sendiri ekstensi Sigil itu EPUB. Nah, ketika kekurangannya adalah EPUB kita ini bisa diedit sama orang lain nantinya. Oke, lanjut Bu Andi. Halo. Minta tolong nantinya di share template latihan dan hasilnya. Ini dari Pak Jalil Asar. Oh, template-nya, oke. Iya. Terus ini Pak, ada juga dari Ibu Ayu. Ibu Ayu Endang itu mau di-share aplikasi Sigilnya yang sudah di-download. Saya minta share ini Pak. Ya, terus ini dari saya perlihatkan dulu ya. Di sini Sigil share screen-nya kelihatan enggak? Bisa makan itu. Ya. Untuk share itu sendiri sebenarnya Sigil ini update. Jadi Sigil ini update, dia bisa kita kunjungi di situsnya langsung, Sigil ebook. Nah, di sini saya sudah mendownload beberapa aplikasi Sigil. Di sini ada versi 9.9 ini untuk 32 apalagi gabung dengan ini. Di sini ada 9 yang ini saja ini sudah obat main. bit. Di sini ada 9.18 untuk yang buka cupnya. Kemudian ada juga yang untuk portable. Kalau misalnya ada backup pada saat install,
kita gunakan yang alternatif ini ya, portable. Tapi saran saya kalau mau menggunakan aplikasi Sigil, menggunakan yang 9.9 ini, karena yang 9.18 ini tampilannya full coding atau full kode script. Maksudnya seperti ini. Untuk versi 9.18 itu tampilannya akan seperti ini jadinya. Jadi dia tidak ada tampilan yang ini. Di sini kita bisa ngetik di sini. Tapi kalau yang 9.18 maka mengetiknya seperti ini jadinya. Nah, ini agak lumayan apa ya? Aku lupa negara itu. Lumayan Karena itu susah HBA itu. buat saya sendiri. Malaysia punya. Ya. Apalagi Malaysia saya. punya. Indonesia Ini waduh. 9.9 tampilan menu dan tampilan buku dan kode view-nya itu sudah ada. Kayaknya saya butuh saya nih Pak. Versi terbaru sih ini yang ini 9.18. Tadi sore saya lagi masih 9.18 ini. Nah, saya juga sudah coba install tampilannya yang itu tadi, kode-kode itu. Jadi agak sulit saya juga. Jadi saya kembali ke 9.9 ini. Untuk aplikasinya smart tutorial saya. Ini ada saya buat video tutorialnya cara install Sigil. Di bagian deskripsinya itu ada link untuk mendownload aplikasi Sigilnya. Iya. Tadi Pak. Halo. Oh iya. Iya. Nanti ada lagi nih Pak, kayaknya Masya Allah ini pertanyaan dari peserta. Ini dari Pak Abu Diono. Itu bagaimana jika saya sudah punya file materi yang sudah jadi, apa bisa langsung diupload? Ini kayaknya sudah terjawab tadi ya Pak ya? Tadi sudah jelas. Kalau sudah ada filenya Pak. Jadi kalau misalnya sudah ada filenya yang sudah jadi di Word, kita tinggal convert ekstensi filenya. Yang kalau yang di Word itu kan OC itu dong. Jadi kita tinggal convert yang mengubahnya menjadi HTML, web page filter itu. Paling Iya, lebih mudah kalau sudah ada file. Oke, dari Pak Muhammad Nasrul lagi Pak. Bagaimana cara Pak itu buat format latihan? Bagaimana cara membuat format latihannya? Saya nggak tahu model latihan ini seperti apa. Buatnya di Sigil juga sih sebenarnya. Cuman dia dalam bentuk file-file seperti ini, file HTML ini. Nanti kalau ingat dan sempat saya kirimkan di grup ya untuk kode-kodenya. Nah misalnya ini kode-kodenya ini semua. Skripnya untuk hasil latihan 1 ini kode skripnya lumayan. Nanti nantinya saya kirimkan dulu nantinya. Termasuk ada juga yang untuk template apa latihan diri itu. Misalnya mana ya tadi? Sigil. Saya tanya nih. Iyalah, buat apa disimpan? Nah, di sini sudah saya sediakan template-template. Ada penilaian diri, ada
hasil untuk latihan 1 ada, latihan 2. Kalau misalnya di kegiatan pembelajaran kita ada latihan 1, latihan 2. Penilaian diri, tes akhir misalnya, ini sudah siapkan template-nya. Lanjut. Wait, ada yang share apa ini? Share nomor-nomor kayaknya itu. Iya, banyak fans. Nomor rekening di itu. Mohon maaf Pak Aris, apa boleh buat? Ada ini. Kayaknya terlalu sekali nih Pak Akbar ini. Bagaimana caranya cara insert file flash-nya? File flash yang bagaimana nih? Yang didukung di sigil tadi itu kalau misalnya kita insert itu ada 3, media, audio, sama video, gambar, video, dan audio. Caranya sama sebenarnya. Untuk gambar yang didukung formatnya itu MP4 atau PNG. Untuk video itu formatnya harus MP4 atau MP4. Untuk audio MP3. Jadi hanya itu yang bisa di-insert masuk ke dalam. Kalau file flash video atau file flash apa audio ya harus convert dulu ke format yang tadi Pak Akbar. Kalau misalnya file flashnya itu video, berarti kita harus ubah ke MP4 atau MP4 supaya bisa dibaca oleh sigil. Iya. Pak Akbar ini sibuk PPG. Iya, ikut PPG kita. Semoga lancar. Di mana Pak Akbar? Di Makassar, Kepang. Hari Rabu saya sama Pak Samsir Ondoe Makassar itu. Iya, tahu. Selamat. Sukses Pak. Semoga bisa ke nasional. Iya, masih ada pertanyaan Pak Nasrul. Apakah modulnya bisa dirias dengan teks berwarna atau background di modulnya agar menarik katanya itu modul Pak? Apakah bisa? Bisa. Atau dirias? Iya. Mau diubah bisa. Mau misalnya di sini mana ya? Saya ambil di bukunya dulu. Misalnya di glosarium ini mau kita ubah kayak misalnya dia semacam bingkai segi 4 itu. Ini kan polos-polos saja. Kalau misalnya kita mau tambahkan style, tapi dia style ya tersendiri, dia pun dari kode script. Nah di sini kalau kita lihat ini stylenya SGRTOC ini muncul karena kita menggunakan daftar isi tadi itu. Tapi kita harus punya kode CSS dulu untuk style itu. Misalnya kita mau ubah backgroundnya ini backgroundnya putih, saya mau pakai background gambar misalnya gitu. Jadi kita harus punya yang pertama punya gambarnya dulu, kemudian yang kedua harus punya kode style itu, style CSS ini. Saya pernah buat itu, cuman agak lupa ini mau di mana ditaruhnya ini. Oke, untuk sementara lanjut dulu Bu. Saya cari dulu yang ini. Oke, ini hasil latihan dari apa ya, Luhut Timur. Kemarin sempat bawakan e-modul di Sonasi Luhut Timur.
Kita lihat hasilnya. Ini tidak pakai stylus. Ini tunggu ya Kak sebentar. Saya mau carikan yang pakai stylus itu. Saya masih mana kemarin Oh iya, saya sudah. hasilnya. Ini juga ada pakai style. Maksudnya yang seperti ini, yang background tulisannya kotak ini ya. Ini kita bisa taruh background ini. Kemudian di belakangnya kita pakai gambar. Tapi itu tadi kita ubahnya di style ini. Kita punya file CSS lagi. Oke, lanjut dulu, Bu. Apa? Nih. Dari Pak Matrix lagi. Pak, bisa enggak di-share itu modulnya yang sudah jadi? Katanya modul yang sudah jadi itu bisa di-share. Bisa ya? Bu Matrix itu, Bu Matrix, bukan Bapak. Oh, Bu. Oh, Bu Matrix. Instruktur ini. Ya. Masya Allah. Instruktur itu, Bu. Ya, Bu. Oh iya, selamat datang Bu Matrix. Sudah bergabung. Iya, itu katanya Pak bisa nggak share modulnya yang sudah jadi? Bisa. Nanti Bu Matrix tunggu di grup. Iya, ya. Ini ada lagi dari Bu Seniwati. Buat latihan siswa sebelum jadi, ya. Buat latihan siswa menjadi template-nya, apakah pakai aplikasi quiz ya? Apa maksudnya? Kayaknya yang dimaksud tadi itu template latihannya. Template latihan yang sama yang dimaksud sama Pak Nasrul kayaknya tadi. Bisa dipakai itu. Nah, kalau taktisi misalnya di kegiatan pembelajaran kita, terus kita mau kasih kuis online gitu, kita tinggal buat form, misalnya kita tulisnya itu di Google Form, kita tinggal buat situ, kemudian simpan di drive, kemudian ambil linknya, kemudian bawa ke Sigil. Jadi pada saat siswa nanti buka aplikasi bukunya, e-book bukunya itu, kemudian ada link yang ada di dalam itu adalah kuis. Siswa nanti klik, maka dia akan diarahkan ke kuis yang kita buat itu di Google Form atau di mana gitu misalnya. Iya. Ini dari Pak Akbar lagi. Teks dalam website itu bisa dibaca ya? Bisa program. Ini Pak Muhammad Nasrul lagi. Mau Pak share kode apa ini CSS? CSS itu yang kode CSS yang tadi itu, Bu, yang apa stylus itu. Iya. Nanti kan. Iya. Ini dari Ibu. Untuk pelatihan apa hanya bentuk tulisan apakah untuk pelatihan bentuk tulisan saja atau bentuk pelatihan ini kayaknya sudah tidak ada penjelasan. Baru untuk latihan ini bisa teks, bisa gambar. Tapi pada dasarnya di dalam teks itu kan kita bisa sisipkan gambar. Itu misalnya perhatikan gambar di bawah ini, kemudian
muncul pilihan. Di antaranya itu kalimat perhatikan gambar di bawah ini kita sisipkan gambar di situ, tinggal insert gambar saja. Setelah insert gambar, nanti kita ubah lagi gambarnya, mau diperbesar atau diperkecil. Yang caranya tadi saya sudah perlihatkan, yang kodenya itu WIDDH sama dengan kutip masukkan persennya, 100% kah, 50% kah, atau bagaimana settingnya. Dan ingat, semakin besar persennya berarti gambar semakin besar ya, semakin kecil berarti semakin kecil juga gambarnya. Iya. Pak Akbar ya, apakah? Iya. Pak Agus telat katanya. Sangat menarik materi. Ya, ini dari Pak Akbar yang terakhir ini Pak. Ada enggak skrip kalau yang ganda? Skripnya ya itu tadi kodenya. Mana ya Lontara tadi? Nah ini, mana latihan? Ini kan tampilan buku kita. Nah kalau mau lihat skripnya, kita tinggal pilih ke bagian sini. Nah inilah skripnya. Ini skripnya. Ini kalau mau dipakai tinggal copy saja, tinggal Ctrl A, copy, kemudian pindahkan ke mana mau dipakai lagi. Ini skripnya Pak Akbar. Nanti saya lempar ke WA-mu Pak Akbar. Saya juga banyak sekali yang betul ini. Wah, Masya Allah, menarik Pak. Butuh lagi nih. Sekalian saya jelaskan yang sini, yang dikunci sini, ini fungsinya untuk linkkan ke soal kita ke hasilnya nanti. Jadi kan ada latihan, kemudian ada hasilnya. Hasil ini yang membaca bahwa apa jawaban siswa itu benar atau salah. Ini tinggal kita linkkan antara latihan 1 dengan hasil 1. Jadi perhatikan teks ini. Ini kalau di sini huruf kecil, maka di skripnya juga harus kecil. Kalau di sini huruf besar, maka di skripnya juga harus besar. Karena kalau beda huruf saja, kalau bahasa coding itu beda huruf sama tapi besar kecil beda, maka dia akan terbaca error. Gitu. Nah sekalian saya jadi satu, ini soal nomor 1 sampai ke 10, soal nomor 10 ini value-nya atau nilainya, kuncinya. Kalau di sini saya pakai C, kalau misalnya nanti soal nomor 1 itu jawabannya B, tinggal edit saja, ganti menjadi B misalnya, tinggal edit. Oke, Pak, kok share script latihannya. Oke, siap Pak. Ya, beri saja di nomor yang tadi sudah dibagi sama Pak Rahman ya. Iya, sekalian nanti bergabung di RBB ya Pak. Betul. Itu baru tadi saya putar. Betul. Playernya. Menarik juga. Wah, Iya Bapak ikut hebat nih. player RBB-nya. kurang RBB. Jadi di sini yang saya tampilkan ini Pak. Ini ada logo, ada satu logo sini warna coklat, tulisan RBB. Ini adalah ruang belajar bersama. Ini grup Telegram, teman-teman bisa sharing ilmu dalam berbagi bersama. Dan di sini semua free, tidak dipungut saja, hanya keikhlasan. Keikhlasan untuk berbagi ya Pak. Iya. Masya Allah ini materinya Pak Aris. Dan Masya Allah Pak, peserta kita di Rompeken ini Masya Allah banyak sekali ya. Tadi hampir sampai 60-an lebih. Alhamdulillah. Menarik sekali ini materi Bapak pada malam ini. Saya saja yang baru melihat model yang seperti ini sangat tertarik bagaimana
dengan seorang penulis juga, Masya Allah ini bagi kita yang menulis buku ini sudah terbantu sekali dengan adanya e-modul seperti ini. Iya, apalagi ya, hasil-hasil kerja siswa kita ya memudahkan dalam hal penilaian misalnya. Iya. Mungkin seperti itu Bapak. Bisa mungkin Pak Aris memberikan sebuah kesimpulan dari pemaparan. Oke, Bapak Ibu hebat yang sempat bergabung, laporan Pak Abdul Rahman ada 62 partisipan, yang terakhir tinggal 51. Ya, terima kasih untuk sudah bergabung di kegiatan Fikot Lontara yang ini. Adapun materi kita malam hari ini struktur e-modul. Jadi yang perlu ditekankan bahwa untuk membuat e-modul ini sekali lagi ini adalah irisan antara modul dan buku elektronik gitu. Makanya jadi ya e-modul. Membuat e-modul ini banyak sekali cara untuk membuat e-modul. Salah satunya adalah aplikasi Sigil. Sigil ini source, bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di Android. Tergantung teman-teman mau menggunakan Sigil ini seperti apa. Nah, materi hari ini saya tidak sempat untuk share di room Webex ini ya, tapi saya harapkan yang bergabung ini terhubung dengan saya di beberapa grup, karena ada beberapa grup baik alumni university atau japri langsung boleh, tetap akan saya share di grup Lontara. Apalagi ini adalah kegiatan Lontara, nanti akan saya share materinya. Saya belum save di cloud atau jadi ini tapi tetap akan saya share Bapak Ibu nantinya. Saya kira kurangnya untuk malam ini mohon maaf kalau ada salah-salah, dan dalam hal pembawaan materi ini mudah-mudahan lain kali kita bisa jumpa lagi di materi yang berbeda. Pribadi terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk membawakan materi di kegiatan Lontara ini. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris bagi pemateri kita malam ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu hebat, para instruktur VCT. Minta maaf atas segala kekurangannya, dan saya serahkan kembali kepada host kita Pak Abdul Rahman SPD. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Aris Fattah dan kepada Ibu Amdiati atas kesempatan pada malam hari ini. Luar biasa sekali materi yang telah disajikan oleh Pak Aris Fattah. Saya kira ini mudah-mudahan menjadi tabungan amal ibadah buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah sehingga kemudian kita bisa mengaplikasikannya untuk kemajuan pendidikan di mana kita mengabdi. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya di Lontara episode kedua ini, dan jangan lupa untuk menantikan sesi-sesi berikutnya. Iya, Bapak dan Ibu, saya kira banyak hal-hal yang bisa di-share ke room ini, ke Lontara, sehingga Bapak dan Ibu yang berkenan mohon untuk minggu depan, siapa saja Bapak dan Ibu yang berkesempatan untuk mengisi materi di sesi atau episode ketiga, dipersilahkan bisa menghubungi Pak Imran Rosadi, Bu Amdiati, Pak Aris, saya sendiri silakan, dan teman-teman banyak yang tergabung di Lontara, silakan dihubungi. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak dan Ibu sekalian.
Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman roomnya. Iya, terima kasih. Nanti kita diskusi lagi ya. Kita butuh apa ya? Jangan bosan-bosan Paris. Pasti banyak. Insya Allah kita ketemu lagi.